Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita siapkan hati kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita sudah melewati masa-masa selama seminggu ini. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, kita yakin bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Dan kita masuk di masa new normal, dan biarlah kita semakin merasakan kuasa Tuhan, jamahan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur untuk setiap apapun yang Tuhan kerjakan. Dan mari pada pagi hari ini, kita mau meninggikan Dia. Kita mau meninggikan, mengagungkan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya memberikan kepada Bapak Ibu Saudara waktu sejenak untuk menyiapkan hati kita semua untuk menyembah Dia lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaran kami, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami bersyukur Tuhan atas kasih Tuhan dalam hidup kami. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku
Pertolongan-Mu selalu nyata setiap harinya dalam kehidupan kami, Tuhan. Perlindungan Tuhan, naungan Tuhan selalu nyata dalam keluarga kami, dalam sekolah kami, dalam pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, sebab Kau besar Tuhan dalam hidup kami. Perbuatan-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Perbuatan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Dan tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada satupun di dunia ini yang seperti Engkau Tuhan. Dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Pada pagi hari yang berbahagia, Minggu 14 Juni 2020, kembali kita akan beribadah. Namun sebelumnya kita akan persiapkan hati untuk kita mendengar akan sabda firman Allah. Mari kita merendahkan hati, kita tunduk kepala dalam sikap doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari yang berbahagia, kembali Tuhan membawa kami umat-Mu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena kami tahu ibadah adalah perintah Tuhan, Sabat di mana Tuhan menguduskan dan memberkati. Itu sebabnya orang-orang yang menghormati Sabat, dimanapun kami beribadah, kami tahu diperhitungkan oleh Tuhan. Karena Sabat di mana Tuhan menguduskan dan memberkati setiap pribadi. 6 hari lamanya kami bekerja, kami beraktivitas. Tetapi firman Allah berkata pada hari yang ke-7, Tuhan berhenti dari segala ciptaannya. Tuhan menguduskan dan memberkati. Itu sebabnya mari ya Bapa, biarlah kiranya urapan Allah turun di tengah-tengah kami. Setiap pribadi yang mendengar akan sabda firman Allah, biar kami boleh sungguh-sungguh mengalami pemulihan. Ada suatu, oh Tuhan, terobosan ilahi yang memampukan kami di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah bahaya, di tengah-tengah ketidakpastian atas hidup kami. Kiranya terobosan Roh Kudus akan memberikan kami semangat, akan memberikan kami sukacita dan pengharapan, karena bagi Kristus segala sesuatu ya dan amin. Itu sebabnya Bapa, biarlah Tuhan berfirman bagi kami semua, khususnya bagi jemaat yang ada di rumah. Dipersiapkan hati mereka, karena hati yang lapar dan haus itu diperhitungkan oleh Tuhan. Hati yang lapar dan haus, mereka akan peroleh makanan kebenaran firman Allah, di mana rema-rema firman akan memberikan keteguhan, kekuatan atas iman mereka. Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Terpujilah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Efesus pasal 5
ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Saya memberi tema firman Tuhan pada pagi hari ini, hidup bijaksana di akhir zaman. Ya. Hari-hari ini kita sudah memasuki masa transisi yang tentunya kita semua tahu dengan sebutan yang baru, new normal. Ya, jadi kita memasuki dari masa normal kemudian memasuki kepada new normal. New normal artinya sesuatu yang tidak kita dapatkan pada masa normal. Dan ini adalah masa transisi untuk saudara dan saya dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti new normal. Terutama hari-hari ini setiap kita tentunya dengan mempersiapkan masker. Ya, kita keluar, kita kemanapun berada, kita selalu membawa masker. Sering cuci tangan seperti itu. Kita kemudian harus diperiksa suhu tubuh, dan kemudian kita harus kemudian duduk dengan jarak tertentu, bahkan tidak ada salaman, ya, apalagi dengan cipika-cipiki. Ini yang dimaksud dengan new normal. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, zaman ini sudah memasuki akhir zaman. Puluhan tahun yang lalu kita tidak pernah mendapatkan dengan satu konsep yang disebut dengan new normal. Tetapi tahun ini kita mengalami sesuatu perubahan yang sungguh sangat signifikan. Bahkan tidak terbayangkan oleh kita, ya, tidak terbayangkan saudara-saudara, keluarga, bahkan jemaat dengan pendeta. Sepertinya hubungan kita sudah mungkin renggang, tidak ada lagi salaman, ya, tidak ada lagi kemudian gurau, tidak ada lagi kemudian waktu yang cukup untuk kita kemudian bisa bercakap-cakap. Tetapi ini semua menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa hari-hari ini kita harus lebih kuat dengan Tuhan. Memasuki masa transisi yang disebut dengan new normal, kita harus lebih kuat dengan Tuhan. Kalau tidak, maka tidak ada seorang pun yang sanggup bertahan hidup lebih lama. Karena hanya Tuhan yang sanggup memampukan, menguatkan kita untuk menjalani kehidupan ini, apapun kondisinya. Itu sebabnya saudaraku, new normal ini akan membuat orang-orang tidak ada pilihan, ya, untuk mereka semakin intim dengan Tuhan. Yang tadinya mungkin biasa-biasa, yang tadinya mungkin ada sikap kurang hormat terhadap Tuhan, tetapi hari ini saudara harus bisa mengambil satu keputusan atau kemudian pilihan untuk semakin intim, semakin akrab dengan Kristus pemberi hidup, sehingga saudara akan melihat dan mengalami pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa memasuki new normal di mana kita tidak saja dibatasi dalam hubungan, dalam berbicara maupun duduk, tetapi di dalam segala hal. Itu sebabnya firman Allah katakan bahwa kita harus bijaksana, ya, menjelang akhir zaman. Kenapa? Karena orang yang hidup bijaksana ini orang yang kemudian bisa melihat akan campur tangan Tuhan. Orang yang hidup bijaksana adalah orang-orang yang sudah dipisahkan dari dunia ini. Dia tetap ada di dalam dunia, dia tetap bekerja, dia tetap melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, tetapi dia hidup dengan bijaksana.
Ada 4 poin saya ingin bagikan kepada saudaraku, di mana hidup bijaksana di akhir zaman, bagaimana kita dapat memiliki kehidupan yang bijaksana. Ya. Yang pertama, ayat 15 bagian A, saya akan membacakan kepada saudara 15 bagian A. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ya. Memperhatikan dengan saksama atas kehidupan kita. Ya. Orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mau memperhatikan ya dengan saksama akan kehidupan ini. Sudahkah kita melakukan sesuatu yang penting? Itu yang menjadi kemudian introspeksi bagi setiap kita. Karena orang-orang yang bijaksana bukan berarti dia pandai mencari uang, dia pandai di dalam segala bidang, ya, di dalam segala usaha dan lain sebagainya. Tetapi orang-orang yang bijaksana dikatakan di mana kita juga harus memperhatikan tentang kehidupan kita. Ya, karena bijaksana di dalam pengertian saya membaca akan dari Kamus Bahasa Indonesia, bijaksana berbicara di mana seseorang dengan pengetahuan, akal budi dan pengalaman, dia mengambil sebuah keputusan. Bijaksana adalah orang yang pandai, orang yang cerdik, orang yang sangat hati-hati dan teliti, ya. Saat mereka mengambil keputusan di dalam kesulitan, itu adalah orang yang bijaksana, orang yang tidak gegabah, ya. Yang artinya, ya, orang yang bijaksana menurut firman Allah, kita juga harus mengerti di mana kita hidup ini hanya sementara. Itu sebabnya di dalam kesementaraan ini kita perlu ya untuk bertumbuh dewasa, kita perlu untuk bertumbuh di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan, sehingga kita dapat semakin mengenal Tuhan, kita semakin mengerti ya di mana kehidupan kita, bahwa hari ini kita boleh ada, itu semua karena anugerah. Itu sebabnya saudaraku, yang pertama Rasul Paulus mengatakan supaya kita memperhatikan akan kehidupan kita. Karena itu yang sangat penting, memperhatikan apa yang kita pikirkan, memperhatikan apa yang kita katakan, dan memperhatikan apa yang kita buat, ya. Dari pikiran, perkataan dan perbuatan kita, apakah semua itu sudah kemudian sesuai, serasi dengan kehendak Tuhan, ya. Karena hanya oleh kemudian keserasian dengan kehendak Tuhan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan, itu kemudian kita akan memperoleh bijaksana. Jadi yang pertama, kita harus memiliki bijaksana untuk memperhatikan akan kemudian perkataan kita, akan kemudian perbuatan, tindakan kita, itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak kali kita memperhatikan akan urusan-urusan orang lain, kita memperhatikan akan urusan rumah tangga orang lain, kita memperhatikan akan urusan persoalan, masalah-masalah orang lain, ya. Sesungguhnya hari ini firman Allah mengajar kepada kita, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang tidak memperhatikan akan urusan orang lain, tetapi dia akan memperhatikan akan urusan kehidupannya sendiri. Karena itu terlebih baik, itu lebih berkenan di hadapan Tuhan daripada dia memperhatikan urusan-urusan masalah-masalah orang lain. Itu adalah orang-orang yang bijaksana. Dan yang kedua, di dalam ayat 15 bagian B dikatakan, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Firman Tuhan menghendaki untuk orang-orang bijaksana, dia punya kerelaan hati untuk dibentuk. Untuk dibentuk seperti apa? Supaya dia menjadi orang yang arif. Saudara harus ada kesiapan, kesediaan untuk bisa dibentuk. Karena orang-orang bebal itu sulit sekali untuk dibentuk. Orang-orang bebal itu seringkali tidak memahami akan kebenaran. Bahkan seringkali mereka mengabaikan akan kebenaran. Saya memberikan sebuah gambaran begini. Ada 2 orang yang kemudian, satu orang anak kecil dan satu orang dewasa. Anak kecil karena dia belum bisa membaca,
sehingga dia tidak membaca akan tanda-tanda larangan, ya, di mana di situ ada lubang, dan anak kecil ini dia terperosok, dia masuk ke dalam lubang. Tetapi ada seorang dewasa, ya, dia tahu tentang, dia sudah membaca, dia tahu di situ ada lubang, tetapi dia juga sendiri terperosok, ya. Dia sudah tahu akan kebenaran, tetapi dia mengabaikan. Ini yang dimaksud dengan orang bebal. Orang bebal, orang yang tidak suka dinasehati. Orang bebal, orang yang bersungut-sungut. Orang bebal, orang yang tidak pernah puas. Dan orang bebal, orang yang tidak pernah bersyukur. Saya berdoa bagi jemaat Tuhan, biarlah saudara menjadi orang yang arif. Karena orang-orang yang arif, orang-orang yang bijaksana, engkau akan mengerti kehendak Tuhan. Engkau akan mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupanmu, dan apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau buat, engkau lakukan. Ya, semua akan berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya kita mau pilih menjadi orang-orang yang arif. Orang-orang yang bebal, orang-orang yang tidak suka untuk kemudian dinasehati, akan senantiasa bersungut-sungut. Saudaraku, saya ingin membuat sebuah gambaran atau analogi seperti ini, saudara. Ya, selama tanah liat ini tidak mau dibentuk oleh Tuhan, tanah liat ini akan tetap menjadi tanah lumpur yang tidak pernah dipandang, dilirik oleh orang lain, oleh manusia, katakan seperti itu. Tetapi waktu tanah liat ini siap dibentuk, ya, mungkin itu dihancurkan, dilumaskan, ya, digiling, bahkan diproses, dipres sampai kemudian masuk kepada pembakaran, maka dia akan berubah, ya. Dari tanah liat dia akan menjadi sebuah keramik yang sangat bernilai, dan itu ada di rumah-rumah yang terpelihara, rumah-rumah baik di tingkat-tingkat kota, di istana, ya, istana raja, ada keramik seperti itu. Saudaraku, kalau seandainya, ya, tanah liat ini dia bisa berpikir, dia memiliki indera, dia bisa merasakan, tentu tanah liat ini juga akan berkata, saya tidak mau, ya. Dia tidak mau diproses, karena proses ini sesuatu yang menyakitkan. Proses ini sesuatu yang dapat dikatakan bisa membuat saudara sedih, bisa membuat saudara menderita untuk sementara waktu. Bahkan proses Tuhan seringkali membuat kita menangis, membuat kita menetes air mata. Ya, tetapi bila kita menyerahkan semua kepada penjunan, maka kemudian pada hasilnya kita akan melihat kehidupan kita akan berubah. Kita tidak lagi menjadi orang bebal, tapi kita akan menjadi orang-orang yang arif. Orang-orang banyak menanti kita akan nasihat, akan percakapan, akan apa yang kita katakan, di mana mereka dapat menerima, karena mereka juga diberkati dengan perkataan-perkataan kita. Itu yang dimaksud dengan orang-orang arif, orang-orang yang bijaksana. Saudaraku, kita melihat yang ketiga, bagaimana kita hidup bijaksana di akhir zaman. Ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti. Ya. Bagian yang ketiga untuk kita hidup bijaksana di akhir zaman, ada harga yang harus kita bayar. Perhatikan pada ayat yang ke-17 dikatakan usahakanlah, ya, ada kata atau kalimat usahakanlah supaya kamu mengerti. Ya. Apa yang harus diusahakan? Usahakan, kalimat ini berbicara tentang kalimat kata kerja. Jadi untuk kita mengerti, untuk kita mendapatkan hikmat Tuhan, untuk kita bahagia, untuk kita bersukacita, untuk kita bergembira, bahkan bersukacita di dalam segala hal, bersyukur di dalam segala hal, itu ada upaya, ya. Itu ada upaya, ada harga yang harus kita bayar. Tidak kemudian waktu kita ikut Tuhan, ya, waktu kita beribadah, kita langsung kemudian mampu untuk bersyukur dalam segala hal. Tidak mungkin. Bahkan orang Kristen yang sudah tahunan, tidak mungkin mereka mampu untuk bersyukur dalam segala hal. Karena hanya orang-orang yang mengupayakan, orang-orang ada kesungguhan untuk mengerti, ya,
mengerti apa yang harus mereka lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Ada jerih payah di sana, mereka mungkin harus belajar, mereka harus menunjukkan keseriusan, kesungguhan bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Mereka harus sungguh-sungguh belajar akan firman, ada kerinduan untuk berdoa, ada kerinduan untuk merenung-renungkan akan firman. Itu semua berbicara tentang upaya, ada kerja keras, ada sesuatu yang mereka usahakan. Supaya apa? Supaya mereka mengerti kehendak Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka dapat hidup bijaksana. Supaya apa? Supaya mereka mampu menerima dalam kondisi apapun untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena jika tidak ada upaya, tidak ada kerja keras, tidak ada kesungguhan kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, maka bijaksana ini tidak akan mudah, tidak akan mungkin dengan mudah untuk kita memperoleh dan mendapatkan. Saudara pikir menjadi orang Kristen, beribadah, memberikan bagi Tuhan itu sudah cukup? Tidak. Kita harus terus belajar. Sampai kapan untuk kita terus belajar mengenal Kristus? Sampai kapan untuk kita terus bertumbuh, untuk semakin intim, semakin akrab, agar kita memahami kehendak Tuhan sampai akhir kehidupan. Itu sebabnya kita terus belajar untuk mengerti akan kehendak Tuhan. Dunia pun seperti itu. Dunia terus berkembang, dunia terus maju. Hari ini kita mengenal dengan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi yang setiap bulan, setiap tahun berubah-berubah. Jika kita tidak bisa mengikuti akan perubahan-perubahan zaman, maka pastikan kita ketinggalan. Dengan Kristus demikian. Kita harus kemudian ada usaha, ada upaya, ada kerja keras untuk memahami dan mengerti tentang Kristus itu apa. Waktu saudara ada usaha, waktu saudara ada upaya, waktu saudara bersungguh-sungguh, dengarkan baik-baik, Tuhan akan membuat engkau melihat yang tidak pernah engkau lihat. Waktu engkau bersungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan akan membuat engkau mendengar yang tidak pernah engkau dengar. Dan itu yang akan menguatkan kita, memampukan untuk saudara hidup di masa transisi new normal dengan tetap percaya bahwa kita tidak sendiri. Saudaraku, di dalam kasih Tuhan, bahwa penting sekali untuk kita menjadi lebih mengerti akan firman, kita mau berdoa dan kita tetap semangat menjadi pelaku akan firman Tuhan. Penting sekali. Hari ini kalau saudara hanya mendengar saja, ya, dipuaskan sesaat waktu saudara mendengar firman Tuhan, saudara kuat. Tetapi kalau saudara tidak berupaya, tidak berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi pelaku firman Tuhan, saya akan menggambarkan bahwa saudara sama seperti membangun rumah di atas pasir. Karena firman Allah berkata, Tuhan memberikan perumpamaan, ada orang yang bijak, dia membangun rumah dengan fondasi yang kuat, ya, dan kemudian rumah itu kokoh kekar. Ada yang membangun rumah hanya di atas pasir. Bagaimana kemudian untuk mengetahui kekuatan dua rumah ini? Ada yang dibangun di atas fondasi, ada yang dibangun kemudian di atas pasir. Untuk mengetahui kekuatan dan kemampuan daripada rumah ini, itu harus didatangkan badai. Waktu badai itu datang, kemudian di situ teruji, ya. Rumah yang dibangun di atas fondasi, dia akan kokoh, dia akan kekar, dia akan kuat. Tetapi rumah yang dibangun di atas pasir, maka seketika itu akan roboh. Bagaimana untuk mengetahui kondisi iman kita, ya? Kondisi kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya, kalau kita hanya menjadi pendengar, kita diibaratkan dengan sebuah bangunan yang dibangun hanya di atas pasir, di mana begitu datang pencobaan, begitu datang ujian, begitu datang kesesakan, begitu datang masalah, begitu datang persoalan sakit penyakit, ya, dan berbagai persoalan-persoalan, maka kita akan tumbang.
kita tidak akan ada kekuatan untuk bertahan, karena orang-orang yang kuat hari ini adalah orang-orang yang bijak. Orang-orang yang kuat hari ini adalah orang-orang yang mau mengupayakan, orang-orang yang berusaha untuk mengenal, untuk semakin dekat, semakin kuat, bersungguh-sungguh dengan Kristus, mempelajari firman-Nya, berdoa dan berusaha untuk menjadi pelaku firman. Maka mereka akan sanggup bertahan sampai badai reda, di mana mereka akan tetap kokoh berdiri. Dan yang keempat, orang-orang yang bijak, ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudaraku, yang terakhir ayat 19-20, di mana kita harus menjaga perkataan. Orang-orang yang bijaksana di dalam hidup ini, orang-orang yang senantiasa merenungkan akan pertolongan dan kasih Tuhan, dia akan menjaga dalam setiap perkataannya. Ya, biarlah perkataannya adalah perkataan yang membangun, perkataannya perkataan yang mendatangkan sukacita dan pengharapan bagi orang-orang yang mendengar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana kita tahu perkelahian, pertengkaran, ya, percekcokan, permusuhan biasa itu dimulai dengan perkataan. Ya, perkataan yang tidak baik itu akan membuat di mana hati seseorang menjadi luka, ya, di mana orang-orang yang kemudian menjadi lemah iman, orang-orang yang kemudian tidak lagi mengandalkan Tuhan. Ya, itu sebabnya sebagai orang-orang percaya untuk kita hidup bijaksana di akhir zaman, karena akhir zaman ini sudah sangat jelas. Hari ini kita sudah memasuki masa new normal, dan perlu Bapak Ibu ketahui, ya, salah satu tanda akhir zaman yaitu kita sedang memasuki masa-masa kesukaran. Walaupun banyak tanda lain, peperangan, kelaparan, bencana, tetapi saya mau simpulkan saja salah satu tanda, ya, yang secara spesifik bahwa memasuki akhir zaman, di mana tanda-tanda yaitu kita sedang memasuki masa-masa yang sukar. Itu sebabnya orang-orang bijak di dalam kehidupan ini, orang-orang yang mampu menjaga perkataannya, dia akan mampu dapat menjalani atas kehidupan ini dengan baik. Itu sebabnya ada peribahasa mengatakan diam itu emas, ya. Namun kemudian tidak seharusnya juga diam itu emas. Ada saatnya juga kita harus berdiam diri, tetapi ada saatnya juga kita bukan membela diri, tetapi ada saatnya juga kita harus mengalah. Karena mengalah itu juga menunjukkan adanya kerendahan hati bagi setiap kita. Itu sebabnya kita tidak perlu membela diri kita, ya, tetapi orang-orang yang berjalan di dalam pimpinan dan kehendak Tuhan, Tuhanlah yang membela hidup mereka. Itu sebabnya sebagai yang terakhir saya simpulkan, biarlah saudaraku kita mau hidup bijaksana, karena kita sudah memasuki di akhir zaman. Kita tidak pernah tahu kapan hidup ini berakhir, tetapi kita perlu waspada dan berjaga-jaga. Bagaimana cara kita waspada, berjaga-jaga, hidup di akhir zaman? Yang pertama, kemudian kita perlu memperhatikan dengan saksama atas kehidupan kita. Perhatikan, sudahkah kemudian kita memperoleh perkenanan Tuhan? Jangan terlalu pusing, jangan terlalu usik dengan masalah orang. Ya. Mari kita mau memperhatikan diri kita, karena waktu saudara memperhatikan diri sendiri, maka di situ ada koreksi, di situ ada introspeksi, dan saudara akan lebih bijaksana di dalam menata kehidupan kita yang ke depan. Dan yang kedua, kita harus punya kerelaan hati untuk dibentuk oleh Tuhan, ya, karena dasarnya kita semua adalah orang-orang bebal.
tetapi waktu Tuhan membentuk kita, waktu Tuhan memproses kita, jika kita tidak memberontak, jika kita menerima apa adanya, karena kita tahu hasilnya pasti akan lebih baik dari hari kemarin. Hasilnya pasti akan lebih baik, karena orang-orang yang siap diproses, siap dibentuk oleh pencunan. Walaupun untuk sesaat mereka menetes air mata, sesaat mereka menderita oleh karena berbagai persoalan, berbagai kesusahan, berbagai pencobaan, tetapi semuanya itu akan mereka lampaui, akan mereka lewati dengan baik, karena tangan sang pencunan memegang tangan mereka dan membawa kepada kemenangan. Dan yang ketiga, kemudian untuk hidup bijaksana di akhir zaman, supaya ada harga yang harus kita bayar. Damai sejahtera, sukacita, pengharapan itu tidak datang serta-merta, tidak datang begitu saja waktu saudara menjadi orang Kristen. Tidak. Itu ada upaya, itu ada kerja keras. Saudara harus usahakan supaya mendapatkan kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita. Damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan orang-orang percaya bukan karena kekayaan, materi, kepandaian dunia yang mereka punyai, tapi mereka sungguh-sungguh mengusahakan segala yang terbaik untuk mereka mengerti akan kehendak Tuhan. Di sana ada sukacita, di sana ada pengharapan, di sana ada kebahagiaan, di sana mereka mampu bersyukur di dalam segala hal. Dan yang terakhir, kita perlu menjaga akan perkataan kita. Biarlah perkataan kita akan selalu membangun, memotivasi, mendorong seseorang untuk maju, untuk bertekun dengan ramah, dengan sabar. Kita akan membimbing seseorang untuk mereka semakin mengenal Kristus, karena itulah yang disukai oleh Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Jemaat tetap semangat, tetap kuat. Percayalah, kita tidak pernah sendiri. Tuhan menyertai saudara sekarang sampai kepada kekekalan. Kita tunduk kepala dalam sikap doa. Bapa, kami naikkan syukur terima kasih kepadamu ya Tuhan. Di akhir zaman yang nyata hari ini Tuhan, menunjukkan bahwa Kristus sesungguhnya sudah di ambang pintu. Dunia hari ini penuh dengan ketidakpastian. Kami memasuki masa transisi dengan sebutan new normal, di mana yang tidak biasa untuk kami melakukan hal-hal yang hari ini kami lakukan. Tetapi inilah sebuah kesempatan untuk kami semakin memperhatikan atas kehidupan kami. Inilah sebuah kesempatan untuk kami semakin bijaksana di dalam menata atas kehidupan ini. Kami tidak lagi mengandalkan kekuatan pikiran kami, akal budi, pengalaman, pengetahuan kami, tapi kami mau mengandalkan Tuhan saja, supaya kami di dalam sisa hidup ini kami boleh terus mengandalkan Tuhan. Di dalam sisa hidup ini Tuhan, kami boleh senantiasa memperhatikan dengan saksama tentang hidup kami. Di dalam sisa hidup ini kami mau Tuhan sungguh-sungguh punya kerelaan untuk siap dibentuk oleh Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang arif. Pada waktu pembentukan dan proses terjadi atas kehidupan kami, itu seringkali membuat kesusahan, seringkali kami ada di dalam zona tantangan. Tapi kami tahu, jika kami bertahan, jika kami kuat dan sungguh-sungguh berfokus kepadamu Tuhan, kami senantiasa ada jalan keluar dan pertolongan. Mampukan kami Tuhan menjadi orang-orang percaya, tidak serta-merta kami bahagia, tidak serta-merta ada sukacita, ada Tuhan kebahagiaan. Itu harus diupayakan, ada kesungguhan untuk kami semakin dekat kepada Tuhan. Karena upaya untuk kami mengerti akan kehendak Tuhan, di sana kami diminta untuk semakin rajin, semakin bersungguh-sungguh di dalam mempelajari akan firman Allah, di dalam berdoa. Biarlah juga menjadi pelaku-pelaku firman, agar kami tetap kokoh, tetap kuat, berdiri di tengah-tengah badai, karena sesungguhnya Kristus ada pada kami. Dan mampukan juga untuk kami hidup bijaksana dengan mampu menjaga setiap perkataan kami.
perkataan yang membangun, perkataan yang memotivasi, perkataan yang mendorong seseorang untuk datang kepada Tuhan. Dan itulah yang menyenangkan, menyukakan Tuhan. Berkati jemaat-Mu di rumah pada pagi hari yang berbahagia. Damai sejahtera menyertai mereka. Berkati kesehatan mereka, baik anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua, laki, perempuan. Berkati akan usaha dan pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan kami percaya Tuhan buka jalan saat pintu-pintu tertutup. Ada pintu yang baru yang Tuhan bukakan bagi mereka, karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Berkati anak-anak di dalam studi mereka, Tuhan. Berikan kecerdasan, kepandaian, hikmat, akal budi, dan biarlah mereka boleh melebihi daripada anak-anak yang lain, Tuhan, karena sesungguhnya roh Tuhan ada pada mereka. Terima kasih Bapa, lindungi kami, jauhkan dari segala, oh Tuhan, pandemi global, jauhkan dari penyakit berbahaya, dari segala kecelakaan, dari segala hal yang tidak baik. Taruhlah kecintaan dan kerinduan kami, biarlah hati kami akan selalu melekat kepada Tuhan, mulai pagi hari ini hingga Maranatha. Tuhan mendapatkan kami tetap setia dan bertekun kepadanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Sidang jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah saat engkau masuk dan saat engkau keluar, di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai pagi hari ini hingga Maranatha. Tuhan mendapatkan saudara tetap setia kepadanya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni kesalahan orang pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.